Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati seluruh anggota komunitas membaca yang hadir pada hari ini, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul walaupun secara virtual. Dalam pertemuan ketiga ini, seperti sebelumnya, kita akan mendengarkan puisi yang akan dibacakan oleh Ibu Hotimdan dan sebuah karya novel yang akan dibacakan oleh Mbak Anna Attillah. Baik, kita mulai dengan mendengarkan puisi terlebih dahulu yang akan dibacakan oleh Ibu Hotimdan dengan judul Menanti Senja dan Feeling. Kepada Ibu Hotimdan. Hotimah, Bu Hotim, Mbak. Bu Hotim, gitu aja. Ibu Hotim. Okay. Ya. Kepada Ibu Hotim, dipersilahkan. Terima kasih. Salam dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan puisi karya saya sendiri yang berjudul Menanti Senja. Suaranya nggak bisa dibesar ya, Judulnya baru kemarin, tapi puisinya sudah lama. Menanti senja. Waktu terus bergulir, tanpa bisa kita tawar. Membalikkan atau merangkainya, semua akan meninggalkan goresan cerita. Kita cuma pemilih tujuan hidup dan prinsip akan membawa kita kemana dermaga sandar. Jika sampai di ujung senja, semoga tetap indah, seindah jingga senja. Bu Hotim. Mantap, Bu Hotim. Ini yang kedua, ini feeling. Feeling ini menceritakan tentang perasaan seorang ibu terhadap anaknya yang baru bisa move on. Males ya. Anak saya yang pertama itu dia putus dengan pacarnya dan baru bisa move on. Feeling. Ada rasa yang terurai nyata. Meski belum sempurna, tapi sudah tertata. Guratan senyum dan sorot mata indah mengisyaratkannya. Namun bibirmu masih keluh untuk mengungkapnya. Jangan bilang apa-apa, aku bisa merasakannya. Tak kutangkap nada sedihmu, tak kurasa diksi binasamu. Engkau sedang menjahit luka, pelan tapi pasti. Luka akibat bantaian candu rindu. Semoga cepat terobati dengan hadirnya penawar. Dan segera kumpulkan keberanian untuk melangkah. Jangan bilang apa-apa. Aku sudah merasakannya. Bu Hotim 5 Juli 2021. Terima kasih. Mantap. Terima kasih kepada Ibu Hotim yang telah membacakan puisi yang sangat menarik ini. Mungkin ada tanggapan dari kakak-kakak atau mbak-mbak. Dipersilahkan. Ini kayaknya Sarip ini yang mau bertanya kayaknya. Monggo Kak Syarif.
Ya, Bu Khotim. Tadi saya merasa kayak ibu saya puisi gitu loh, ketika saya bercerita gitu. Soalnya kan nadanya sama lah, jangan berkata apa-apa. Saya sudah pernah merasakannya. Iya. Keren Bu Khotim. Usianya agak muda tapi Semangatnya. Ini juga kemarin juga masih bingung ini tulisan mana yang mau dibaca ini, kan ada beberapa. Cuma ini bingung mau yang mana. Saya tadi mengiranya Bu Khotim akan membaca puisinya Mbak Yuli, ternyata puisi sendiri. Oh, sekali-sekali sombong. Sekali-sekali sombong, Mas. Sombong itu perlu kok. Nanti mungkin lain kali ya puisinya Mbak Yuli. Itu bukunya sudah diterbitkan? Belum, ini cuma cover aja, Mas. Belum cover buku notebook. Notebook kalau mau pesan bisa di saya loh. Nanti senja. Notebook. Nah. Kenapa nggak diterbitkan sekalian? Ini menipu ya, menipu banget. Nanti senja. Oh. Pak Sofia lanjut, silakan. Baik, saya akan lanjutkan dengan pembacaan karya sebuah novel yang akan dibacakan oleh Mbak Anna Adillah. Beliau ini adalah Direktur Women Crisis Center Jombang. Dengan judul Tuhan Izinkan Aku Jadi Pelacur. Untuk Mbak Anna dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi komunitas pembaca Jombang ini merupakan salah satu wadah untuk saya itu nggak males baca sebenarnya. Walaupun saya kadang-kadang nggak punya waktu untuk membaca, minimal saya bisa dibacakan oleh teman-teman melalui pengalaman-pengalaman dia dalam merefleksikan sebuah literasi begitu ya. Nah kebetulan dulu itu saya ikut pameran di Universitas Hasyim Asy'ari, Unhasi. Nah, sambil gonceng anak sore-sore gitu ya, terus nemu buku yang menurutku kok judulnya kok kayak nggak sopan, nakal kayak gitu, berani bisa dikatakan berani. Orang-orang secara eksplisit kan menyebutnya ini kan kayak kontroversi begitu. Tapi saya ingin tahu substansi yang pesan di dalamnya yang mau disampaikan sama penulis itu pada intinya apa sih begitu. Ini penulisnya adalah Muhyiddin M. Dahlan atau biasa dipanggil Gusmu. Ini ada yang familiarkah dengan penulisnya? Sebelumnya teman-teman ada yang sudah pernah baca belum selain saya? Saya pernah. Baik Mas. Ini dia penulis ini dia dulunya pada saat mahasiswa aktif di pergerakan mahasiswa juga ya. Dia aktif di Pelajar Islam Indonesia, aktif pernah berproses di PMII, pernah berproses di HMI. Jadi beberapa gerakan mahasiswa itu juga mewarnai perjalanan intelektual beliau sebagai seorang penulis. Dan juga banyak sekali beberapa karya yang sudah diterbitkan. Kemudian dia juga aktif melakukan riset yang judulnya itu juga sudah dibukukan gitu. Pada pengantar buku ini yang saya awal membacanya saya baca terkait kutipan sebelum pada judulnya kan Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur. Memoir luka seorang muslimah. Jadi menggambarkan terkait istilahnya perjalanan seorang muslimah gitu, dari dia berproses mendekat diri kepada Tuhan sampai dia kehilangan nalar kritisnya sehingga meletakkan kepercayaannya itu istilahnya karena depresinya itu dia kemudian
protes sama Allah itu dengan berperilaku di luar normalitas orang pada umumnya begitu. Yang dikutip oleh penulis sebelum dia menyampaikan surat kepada pembaca, ada sebuah cerita yang dikutip dari Anand Krishna, Surat Al-Fatihah bagi orang modern judulnya. Suatu hari itu ada seorang pemuka agama, para tokoh masyarakat, itu menjatuhkan hukuman kepada seorang perempuan yang dianggap dia berzina. Lebih tepatnya dia seorang pelacur gitu. Dia dijatuhi hukuman rejam atau hukuman mati dengan cara dilempari batu-batu kerikil begitu. Itu nggak hanya yang melempari, nggak hanya tokoh agama, nggak hanya pemimpin di era tersebut, tapi juga anak-anak kecil yang sesungguhnya anak kecil nggak tahu dosa, tapi dia dipegangi batu-batu diminta untuk melempari si perempuan yang dianggap tuna susila ini. Gitu. Kemudian tubuh perempuan itu sudah berlumuran darah, ia menjerit kesakitan. Tiba-tiba dari salah satu sudut jalan muncul sosok seorang pria kurus, tinggi, berjubah putih. Ia mendekati wanita malang yang sedang dilempari batu itu. Ia mengangkat wanita itu kemudian memeluknya. Matanya, bibirnya gemetar, namun suaranya berapi-api bagaikan suara petir di tengah hari. Kemudian sosok laki-laki ini mengatakan, kalian sedang melempari batu kalian dan ingin membunuh wanita ini. Kenapa kalian ingin membunuh dia? Apakah karena dia seorang pelacur? Apakah karena dia melacurkan badannya? Apakah karena kalian lebih baik daripada dia? Kalian telah melacurkan jiwa kalian, roh kalian. Kalian semua munafik. Adakah satu pun di antara kalian yang belum pernah melacurkan jiwa ataupun rohnya? Kalau ada, biarkan dia yang melemparkan batu pertama. Karena kalian semua di sini adalah kotor, tidak bersih. Kalian tidak berhak menghukum perempuan ini. Kata orang tersebut, kemudian dia melindungi perempuan malang itu. Dan sosok laki-laki ini adalah Nabi Isa alaihi salam. Itu pengantar dari seorang penulis ketika dia coba mengilustrasikan tulisannya gitu. Ada pertanyaan ini kisah jane ceritanya fiksi atau tidak? Yang jelas adalah fiksi ceritanya, tapi penulis ini untuk bisa meletakkan jiwa dalam narasinya ini dia berangkat dari bahan bakunya itu dikumpulkan dari cerita atau wawancara. Ada memang pengalaman yang hampir mirip dengan yang dia ceritakan sebagai sosok Nida Kiran dalam buku ini, yaitu yang seorang muslimah di sini. Saya paling tertarik kalau baca buku itu saya baca belakangnya dulu. Ini surat untuk pembaca yang memuji maupun yang mengutuk gitu ya. Dari buku ini banyak sekali yang menyampaikan bahwa buku ini memuat ide-ide kufur yang sangat marxis dengan derajat kebencian terhadap agama yang luar biasa besarnya gitu. Itu yang dituding kepada penulisnya. Kemudian mengatakan bahwa buku ini saya juga pegang bukunya. Buku ini ada Zionis di belakang proses pembuatan buku ini. Seorang khotib di sebuah masjid kampus memberitahukan kepada jemaatnya pada saat sholat Jumat. Kemudian pihak lain juga merasa terfitnah juga dengan adanya buku ini, sampai kemudian dia sudah menunjuk pada satu tokoh, jangan-jangan Nida Kiran itu ini, perempuan ini, gitu. Jangan-jangan institusi yang digambarkan adalah institusi ini. Jadi banyak spekulasi yang berkembang dari narasi yang dibuat melalui buku ini. Kemudian ada juga beberapa apresiasi yang diterima oleh seorang penulis, termasuk komentar dari salah seorang psikolog menganggap bahwa buku ini itu sangat memperkaya khasanah dunia psikologi, ihwal kejiwaan seorang manusia ketika bersentuhan dengan agama gitu. Yang awalnya agama itu bisa menumbuhkan spirit pada diri seseorang akan makna sebuah kehidupan, tapi juga sangat mungkin merenggut nalar kritisnya gitu melalui
ketika dia tidak merasa ada kepuasan intelektual ketika mengkaji lebih jauh terkait nilai-nilai yang difahaminya atau berangkat dari pengalamannya. Kemudian penulis sendiri menegaskan bahwa karya ini sepenuhnya diambil dari kisah nyata dan wawancara mendalam beberapa minggu. Dia punya satu sosok subjek yang sangat memotivasi untuk bisa menarasikan dalam sebuah tulisan. Tapi yang namanya karya ya pasti nggak lepas dari kualitasnya ada kelemahan dan masih sangat dibutuhkan kritik dan saran. Tapi kalau yang namanya novel gini bebas aja ya, dia berimajinasi terkait pesan yang disampaikan. Kalau dari sebelum pada itu saya mau bercerita terkait Nida Kiran dulu sebelum pada kesimpulannya. Jadi nama perempuan ini adalah Nida Kiran. Dia salah seorang mahasiswa di Yogyakarta. Dia mondok di salah satu pondok Ki Ageng, diceritakan di situ. Dia punya seorang sahabat namanya Rahmi. Suatu ketika Rahmi sama Nida ini dia diskusi gitu kan, namanya teman dekat gitu kan. Dan Nida ini sangat terkesima dengan cara Rahmi menjalankan peribadatannya, sholatnya rajin, tekun, sholat sunnahnya juga tekun. Yang namanya teman itu kan saling terpengaruh gitu. Dia ingin berkumpul dengan orang-orang solih lah intinya. Kemudian suatu ketika Rahmi mengatakan kepada Nida, dalam hidup itu kayak gitu kan, dalam hidup semua gerak-gerik kita itu harus mengikuti tuntunan Rasulullah. Semua gerak-gerik kita harus mengacu pada apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Cara makan kita, minum kita, semuanya termasuk dalam hal berjalan itu harus seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Terus kemudian si Rahmi ini juga mengatakan kalau misalnya kamu pengen lebih jauh mengkaji Islam, saya punya loh kayak misalnya forum kajian itu. Kemudian si Nida ini diajak ikut pada forum kajian dan kemudian dia sangat antusias sekali dengan ajakan si Rahmi ini. Itu. Ini persis sebenarnya kalau direfleksikan dengan pengalaman saya dulu waktu saya pertama kali kuliah, gerakan-gerakan konservatif yang mencoba memperjuangkan tegaknya syariat Islam itu masih sangat masif di kampus-kampus. Itu di tahun 2012 itu masih banyak sekali ya di serambi masjid itu ada halaqah itu sangat nggak yang seketat sekarang gitu. Bahkan belum ada campur tangan pemerintah untuk membatasi gerakan-gerakan mahasiswa apapun kayak gitu. Nah, di situ si Nida Kiran ini sangat tertarik untuk mempelajari Islam lebih jauh. Harapannya, wah saya punya teman yang tahu banyak hal tentang agama dan dia itu sangat istilahnya kalau kader itu sangat entengan gitu. Dia pengen membuat sebuah forum kajian untuk mengkaji masalah-masalah keislaman gitu. Dari situ dia kenal oleh salah seorang namanya Dahiri gitu. Dahiri ini banyak sekali menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Setiap kali dia kenal sama orang itu ada orang yang pinternya masalah ubudiyah toh, tapi kalau diajak masalah politik nggak nyambung. Terus kenal sama teman yang lain dia paham kalau masalah politik. Jadi banyak sekali circle pertemanan itu yang akhirnya melengkapi pemahamannya untuk mempelajari ajaran agama Islam sampai dia kenal dengan si Dahiri ini. Dahiri ini banyak sekali menanyakan terkait konsep kepemimpinan. Dia bertanya, pemimpin yang kamu sekarang itu sudah sesuai dengan syariat Islam apa tidak kayak gitu. Dia meyakinkan bahwa fase kepemimpinan yang kita nut saat ini, yang kita jalani saat ini itu kita masih berada di fase Mekah, masih belum berada di fase Madinah gitu. Karena kalau fase Madinah
itu masih butuh untuk diusahakan kayak gitu. Jadi dia meyakinkan bahwa kita itu berada di sebuah pemerintahan yang kufur, sebuah pemerintahan yang tidak menerapkan nilai-nilai keislaman gitu. Dan memang secara literasi, si Nida itu juga sangat sering gitu mempelajari terkait itu. Bahkan dia istilahnya ini kampanye ke teman-temannya untuk mau mengkaji terkait literatur Islam, dan dia merasa bahwa hidupnya itu sangat bermakna sekali ketika dia bisa ngajak orang untuk mengenal Islam lebih dalam, lebih jauh lagi kayak gitu. Terus kemudian si teman ngobrolnya yang Dahiri itu juga bilang, keislaman kita di Indonesia itu belum bisa dianggap sepenuhnya kalau belum diatur secara total oleh syariat Islam. Istilahnya itu sistem pemerintahan kita itu belum kafah gitu ya, belum paripurna keislamannya. Syariat akan memberikan kebaikan bagi sesama manusia yang hidup di bawah naungannya gitu. Nah, terus kemudian akhirnya si Kiran itu merasa bahwa Dahiri ini sosok mentor dia yang sangat dia harapkan bisa membawa pada kepuasan intelektualnya dalam mempelajari terkait nggak hanya risalah Islam, tapi juga terkait bagaimana Rasulullah dengan dakwanya, dengan hijrahnya yang kemudian membawa pada perubahan, bagaimana sih Islam yang paripurna itu gitu. Akhirnya dia kemudian banyak belajar dari pemikiran-pemikiran Dahiri ini. Akhirnya dia dibaiat, kemudian dia meyakini bahwa nggak ada perjuangan yang lebih indah dan paripurna selain memperjuangkan tegaknya syariat Islam gitu. Dia dibaiat oleh temannya itu di halaman 51. Awalnya dia melalui diskusi panjang, nggak serta-merta, karena si Nida Kiran ini orang yang kritis gitu. Pada saat dibaiat, lafalnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan kalimat syahadat dia bersumpah kepada Allah di hadapan komandan tentara pemerintahan Islam dengan setulus hati berjanji untuk mentaati perintah Allah, Rasul, dan ulil amri. Ulil amrinya tentu bukan ulil amri Jokowi ya yang dia yakini, maksudnya ulil amri dari pimpinan yang memang ditunjuk sebagai khalifah. Dia bersumpah untuk tidak berkhianat, akan membela komandan tentara Islam Indonesia, dan saya siap untuk berjuang dengan jiwa, raga, dan nyawa saya, dan apapun yang saya miliki untuk tegaknya hukum Islam di Indonesia. Kemudian semoga Allah membenarkan ucapan baiat saya ini disertai dengan akhir takbir gitu. Dan pada saat itu gironya sudah mulai muncul, dan yang tadinya dia yakini bahwa awalnya kan ibadahnya semakin tekun, kemudian dia meyakini bahwa dari setelah dibaiat ini orang muslimah itu kalau sholat itu harus sendiri-sendiri, harus menepi, harus terasing gitu. Islam itu datang dengan terasing dan akan kembali dengan terasing pula gitu. Jadi pada saat di pondok dia sudah nggak mau diajak jamaah, itu sudah nggak mau, karena dia yakin bahwa ibadah perempuan itu akan lebih baik ketika dilakukan di dalam rumah gitu, nggak harus sholat jamaah seperti itu. Akhirnya ini kemudian membuat dia itu tidak betah, nggak kerasan tinggal di pondok Ki Ageng itu. Akhirnya dia disiapkan sebuah tempat hunian, kos yang memang itu disebutnya adalah pos jamaah kayak gitu. Jadi emang direlokasi di sebuah tempat. Di situ seringkali Nida itu bikin timeline. Pada hari itu saya sudah yang dilaporkan ke pos jamaah itu, hari ini kamu sudah jamaah, yang kamu dakwah itu sudah berapa orang kayak gitu, responnya bagaimana kayak gitu. Dan dia juga setiap harinya itu bayar kas ke jamaah itu, ke organisasi tersebut itu 500.000 per minggu gitu. Dan itu dia dapat uangnya kan dari kiriman kakaknya yang kerja di luar negeri.
Nah, itu bukan sebuah hal yang dosa gitu. Alasannya untuk bayar kuliah, tapi untuk bayar kas dari organisasi tersebut yaitu. Dan dia meyakini bahwa berbohong untuk tegaknya syariat Islam atau mencuri untuk perjuangan Islam itu sesuatu hal yang dibenarkan gitu dari nilai-nilai prinsip dasar perjuangan yang dia yakini pada saat itu. Dan akhirnya dia lama-kelamaan menemukan kekosongan pada rutinitas yang dia jalani. Kok setiap hariku kok begini-begini saja ya gitu kan. Sampai akhirnya banyak pertanyaan-pertanyaan itu yang tidak terjawab, tidak memuaskan intelektualnya gitu. Termasuk ada seorang rekan namanya Aulia, pada saat dia bertanya, si Aulia nggak bisa jawab, kemudian disampaikan bahwa ya sudah nanti tak tanyakan ke komandan. Kami itu mbok yo takut aneh-aneh kayak gitulah lek wong cara Jawane gitu ya. Itu. Kemudian dia beberapa kali dipindahkan di pos jamaah, dia pindah ke pos jamaah yang lain. Itu yang dia potret itu kok rutinitas di sini kok nggak lebih dari aktivitasku di pondok Ki Ageng sebelumnya ya gitu. Di sini kok rutinitasnya ya sama-sama aja, nggak ada yang istimewa kayak gitu. Bahkan secara kualitas ibadahnya juga mereka nggak yang rutin-rutin banget, sholat sunnah, menjalani ibadah puasa sunnah kayak gitu. Yang terlihatnya itu lebih ke individualistik dan materialistik. Yang diomongin itu jubahnya harganya berapa gitu kan. Terus kemudian harga hal yang sifatnya simbolis-simbolis Islam itu mereka nggak lebih pada food fun dan fashion gitu ya, fashion syar'i lah istilahnya itu. Jadi lebih membahas terkait pakaian-pakaian yang membuat dia itu semakin kok aktivitasku kok sekarang lebih stagnan gitu. Bagaimana kita tahu respon masyarakat terkait gerakan ini? Bagaimana saya bisa tahu bahwa apa yang aku lakukan itu berdampak pada orang lain atau pada umat yang belum menganut apa-apa yang aku yakini gitu. Jadi dia belum dapat terkait penjelasan terkait itu. Kemudian akhirnya suatu ketika dia mengalami frustrasi, kenal sama sosok laki-laki itu namanya Darul Rohim gitu. Dia ketua Forum Studi Mahasiswi Kiri untuk Demokrasi. Jadi dia kenal dengan aktivis laki-laki. Kemudian di situ dia banyak sharing perspektif. Setelah organisasinya itu digerebek karena dituduh teroris oleh pemerintah, kemudian dia diminta untuk meninggalkan lokasi pos jamaah itu karena dia juga sangat takut sekali digerebek. Akhirnya dia bingung gitu, nggak ada sosok teladan yang memang bisa menguatkan dia untuk terus bisa istilahnya komitmen atau istiqomah lah pada perjuangan yang dia yakini sebelumnya gitu. Akhirnya di situ dia dikasih banyak referensi yang sangat bertolak belakang dengan literatur dia selama ini, termasuk si sosok Dahrul Rohim ini dia ngasih buku Sachiko Murata ya, judulnya The Tao of Islam. Kemudian diminta untuk mempelajari itu, kemudian si Nida ini juga frustrasi sekali, dia sangat pengen kenal sama orang di luar firqoh itu. Kemudian dia sampai minta diajak ke Pasar Kembang awal mulanya, salah satu lokalisasi di daerah Jawa Tengah gitu ya. Di situ akhirnya karena awalnya dia nggak ada relasi pacaran dengan si Darul Rohim ini, bahkan Darul Rohim ini juga sudah punya kekasih. Tapi karena si Nida ini merasa nyaman dengan laki-laki ini, yang awalnya si laki-laki ini main ke kosnya, kemudian si laki-laki ini menawari Nida untuk, ayo kamu, aku sudah main ke kosmu, ganti kamu main ke kosku. Akhirnya di situ terjadi persetubuhan gitu ya. Awalnya si Darul Rohim ini bilang, aku janji kok nanti kamu pas tinggal di kosku. Sebenarnya motivasi tinggal itu juga salah satunya sembunyi dari kejaran aparat penegak hukum gitu. Nah di situ ternyata si Darul ini mengingkari janjinya gitu. Ternyata dia
geraya-geraya gitu, terus melakukan bujuk rayu sampai akhirnya terjadi persetubuhan. Nah, pada saat persetubuhan itu terjadi beberapa kali sampai nggak terhitung jumlahnya. Mereka yang awalnya tidak sangat mencintai laki-laki pertama yang dia kenal, ternyata si Darul ini sosok laki-laki yang nggak bertanggung jawab gitu. Setelah dia dihubungi oleh kekasihnya yang lain, akhirnya si Nida ini ditinggal gitu. Dari situ dia sudah sangat merasa bahwa hidupku kok hancurnya lengkap banget ya gitu. Secara akademisi, secara keagamaan aku sudah sangat seperti ini, sangat nggak percaya dengan yang namanya agama gitu. Dan laki-laki itu sudah paripurna menghancurkan hidupku lah istilahnya gitu. Di halaman 131. Ini nggak yang berlama-lama gitu ya, aku bacakan poin-poinnya. Pagi itu si Nida merasakan kehampaan, rasa kosong yang tak pernah bisa dia tebak gitu. Itu. Di sini dia menyampaikan bahwa kau telah menuntaskan semuanya, kau sudah tuntaskan, kau sudah genapkan kehancuranku, kau menang laki-laki, kau telah menotalkan kehancuranku dan sekarang aku pergi gitu. Dia sangat kecewa sekali pada saat itu dengan sosok laki-laki ini. Akhirnya di halaman 137 ini dia lebih ke victim blaming pada dirinya sendiri ya, menyalahkan dirinya sendiri ya. Emang aku dalam tanda kutip, emang aku bodoh, mau aja sama laki-laki yang nggak bertanggung jawab seperti dia gitu. Terus kemudian dia mengirim surat kepada Dahrul yang isinya adalah, ya sudahlah, kamu anggap bahwa hubungan kita kemarin itu hanyalah permainan kecil yang dilakukan manusia-manusia kecil yang disaksikan oleh Tuhan dari sebuah revolusi pemikiran di kopaknya yang maha kecil. Bukankah aku pernah mengatakan padamu bahwa untuk berharap esok pagi kau masih mencintaiku itu sudah tak cukup untuk biaya obat sakitku. Gitu. Dia sangat sakit hati sekali lah pada intinya. Gitu. Dan dia juga mengabarkan bahwa di rahimku tak ada benihmu gitu. Sehingga dia juga tidak mencari lagi si Darul Rahim ini yang awalnya dia khawatir akan mengalami kehamilan tidak diinginkan. Kemudian dia setelah kenal sama Darul Rahim dia sangat depresi. Kenal laki-laki, jatuh cinta itu sudah bukan hal yang dirasakan lagi gitu. Terus waktu dia disetubuhi oleh Darul Rahim pun dia teringat dengan Tuhan ya, dia teringat dengan Allah gitu. Ya ini balas dendamku padamu ya Allah, aku sudah sedemikian ingin mendekat padamu tapi kau selalu membuatku terjebak pada hal-hal yang justru menghancurkan hidupku. Kayak gitu sih di percakapan yang tergambar di dalam buku ini gitu. Kemudian yang akhirnya membuat dia sangat lega sekali itu ketika dia bisa mengajak pimpinan salah seorang gerakan mahasiswa Islam itu juga bersetubuh sama dia. Gitu. Dia yang ngajak. Gitu. Yang tergambar di halaman 137 ya. Waktu itu si laki-lakinya ini dirayu terus sama si Nida agar mau melakukan persetubuhan di luar nikah. Gitu. Sampai akhirnya dia semakin depresi sampai terpikir untuk bunuh diri. Yang tergambar di halaman 185, dia menyampaikan bahwa aku pikir bunuh diri adalah pemberontakan terpuncak dari seorang manusia. Pemberontakan atas takdir Tuhan karena ia telah menerima hasil karyanya, karena dia tak terima mengapa dia diperlakukan secara semena-mena seperti ini, maka bunuh diri adalah pelecehan terbesar atas penciptaan Tuhan gitu. Dan aku ingin melakukan itu, ya aku ingin melecehkan takdir yang sudah Tuhan susun atasku. Dia bunuh diri, minum obat-obatan kayak gitu, tapi dia nggak mati, dia terselamatkan gitu. Sampai akhirnya dia ini kembali pada tersadar gitu ya. Terus kemudian banyak menghabiskan aktivitas di jalanan. Kemudian ada juga sosok laki-laki yang
mendekati dia, menawarkan dia untuk menikah gitu. Dia sangat sanksi dengan sakralitas sebuah perkawinan, mengatakan bahwa perkawinan itu adalah ide paling aneh yang pernah aku tahu. Menikah bagiku tak lain adalah membirokrasikan ego negatif dan cinta, yakni ego kepemilikan total yang berarti sebuah pemerkosaan dan memenjara sebuah energi cinta yang dimiliki seseorang. Jadi dia memahami bahwasanya perkawinan itu ya perkosaan yang dilegalkan secara agama ya gitu, nggak lebih hanya upaya untuk menindas perempuan. Itu yang dipahami oleh sosok Nida berbasis perjalanan dia dalam mengenal sebuah relasi yang toksik gitu ya. Kemudian sampai akhirnya dia waktu itu dia sudah menyelesaikan studi D3, dia juga sudah pindah kampus, dia mengambil jurusan hubungan internasional, ingin menyelesaikan studinya dibimbing oleh sosok dosen yang juga salah satu politikus Islam. Dosen ini dia banyak, karena dia seorang politikus, otomatis mobilitasnya itu juga luar biasa ya. Dia membimbing si Nida ini, tahu basic latar belakang si Nida ini gitu, sehingga di depan mata kepala si Nida sendiri itu terang-terangan mengaku bahwa si dosen namanya Pak Tomo itu tipe laki-laki yang nggak setia gitu. Dia berselingkuh gitu. Dan yang dirasakan Kiran betapa menderitanya si istri si dosen ini kayak gitu, sampai akhirnya Nida karena pengalaman dia menyampaikan kepada Pak dosen bahwa dirinya itu ingin jadi seorang pelacur gitu. Nah, dia menyampaikan motivasi dia jadi pelacur itu apa? Karena menurut dia itu dari cinta, kalau suka sama suka itu sangat merugikan gitu ya. Lebih baik jadi pelacur gitu. Karena apa? Di sini Kiran menyampaikan kepada Pak Tomo bahwa saya itu tidak ingin lagi memberikan sesuatu secara cuma-cuma kepada lelaki dengan jebakan kata cinta gitu. Dulu dengan cinta kuserahkan secara bulat-bulat diriku, tubuhku dan jiwaku dan pikiranku dan semua-mua yang selama ini kukumpulkan dengan susah payah kepada lelaki. Penyerahan yang dilakukan secara cuma-cuma, aku merasai bahwa ketika cinta menjadi sandaran dalinya, aku melepas semua senjata yang kumiliki. Jadi kayak dia tuh nggak pengen dipandang lemah sama laki-laki gitu. Kalau kamu mau menikmati tubuhku ya harus bayar gitu. Dia nggak mau dibodohi gitu. Ya, sehingga dari Pak Tomo inilah kemudian mewujudkan cita-cita si Nida Karim ini untuk menjadi seorang pelacur kayak gitu. Dan itu bahasanya di sini pelacur ya, saya ngikuti buku. Dan di situ dia banyak sekali dilingkan dengan sosok-sosok pejabat-pejabat besar tanah air gitu. Bahkan disebut beberapa sosok-sosok pejabat itu juga pakai jasa dia untuk menidurinya kayak gitu. Dan dosen dia sekaligus salah seorang parpol partai Islam ini, dia jadi germonya, salah satu germonya gitu. Akhir kesimpulan dari yang saya tangkap dari buku ini agak ngilu juga sih baca bukunya. Cuma di sini pelajaran yang saya ambil sendiri adalah kita itu jadi orang itu nggak boleh gumunan gitu loh. Maksudnya apa? Nggak boleh gumunan dalam artian siapapun itu berpotensi menjadi pelaku kekerasan gitu ya. Nggak mandang status sosial, nggak mandang sebuah jabatan dan profesi atau dan lain sebagainya gitu. Siapapun berpotensi untuk menjadi pelaku gitu. Dan lagi-lagi di sini adalah sistem budaya patriarki kita yang itu hidupnya sudah beribu-ribu tahun itu selalu memanfaatkan posisi rentan perempuan. Dia nggak diuntungkan secara sistem, walaupun sebenarnya secara keluarga sendiri dia hidupnya ada dalam keluarga yang menurutku sangat sangat sehat relasinya gitu. Tapi kemudian orang akan tumbuh berkembang di lingkungan atau di circle yang baru, yang jauh dari keluarga gitu. Laki-laki yang membentengi diri kita adalah diri kita sendiri.
manusia itu paling ahli dalam hidupnya, bukan orang lain. Jadi kalau misalnya pengen tahu keluh kesahnya Kiran, ya Kiran sendiri yang ahli dalam hidupnya gitu ya. Jadi ini sih menurutku yang bisa aku bacakan ya teman-teman pada hari ini. Mungkin ada yang mau menanggapi atau sharing pengalaman yang sama, khususnya pada hal terkait bunuh diri tadi. Mungkin ada pengalaman lain depresi membuat puncak protes akhirnya bunuh diri gitu. Ada cerita lain sih yang pernah kami dampingi ya berbasis pengalaman, termasuk dulu itu seorang ibu akhirnya membunuh 3 bayinya daerah Mojoagung. Itu luar biasa ngerinya karena real kita dampingi di lapangan. Bayinya itu usia 7 tahun paling gede. Terus yang anak kedua 5 tahun, yang paling kecil 7 bulan. Itu yang bayi paling kecil 7 bulan dicemplungin di bak, terus yang usia 7 tahun sama 5 tahun diminumi racun. Terus yang si ibunya ini setelah membunuh 3 anaknya, dia juga minum racun. Di situ terkuak bahwa akar persoalannya adalah suami izin mau nikah ketiga kali kayak gitu. Nah mungkin nggak, ya beda persoalan ya, itu lebih ke KDRT, tapi sama-samanya adalah itu situasi rentan yang dihadapi oleh perempuan. Terima kasih dari saya, kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Anna. Mungkin dari Mbak-mbak atau Mas-mas ya mau menanggapi, dipersilahkan. Mbak Ana, saya ingin tanya. Iya. Kan terkait ini kan sering saya dapat keluhan ya dari teman-teman itu yang hamil di luar nikah. Tapi bukan saya pelakunya ya. Bukan saya pelakunya. Nah ini kan terkait regulasi itu Mbak. Nah, regulasi untuk menggugurkan kandungan itu bagaimana ya lengkapnya? Apakah ada usia tertentu, harus ada aturan tertentu? Pokoknya nanti ada kayak kita kan, kalau ada yang hamil di luar nikah, biasanya kalau ketahuan dari dosen, misalnya dikeluarin gitu. Kayak ada temen di SMA hamil luar nikah, terus kan mesti kalau dia itu kayak di pondok model kayak saya, mesti kan dikeluarin. Nah, sebenarnya kan terkadang dia juga hamilnya diperkosa namanya kan gitu, atau dia dipaksakan oleh orang dewasa lainnya gitu. Itu yang pertama Mbak. Mungkin ada regulasinya bagaimana untuk menggugurkan janin itu. Nah, yang kedua, ini yang kemarin dari salah satu dosen saya juga mengatakan tentang apabila pemerkosaan itu dilakukan dan seseorang perempuan itu sempat menikmati pemerkosaan itu, maka itu tidak terhitung pemerkosaan. Saya agak janggal gitu loh. Orang, nah, beliau kok bilang nggak gitu gitu. Nah, memang kalau secara hukum Mbak Ana, secara hukum yang pengalaman Mbak Ana itu, bagaimana sih kategori pemerkosaan itu? Ataukah memang suka sama suka gitu? Karena ini banyak banget ya masalahnya. Saya orang yang sering ketemu dengan teman-teman itu, teman-teman dari lintas ormas, lintas ormek gitu. Banyak teman-teman yang cerita, kadang sambil nangis ceritanya. Itu mencerita tempat yang bisa kasih solusi, padahal nggak juga. Makasih Mbak Ana. Iya. Ini moderator langsung dijawab atau menampung pertanyaan dulu? Iya, monggo Mbak langsung dijawab bisa. Iya. Terkait misalnya seorang diperkosa kemudian dia punya niatan untuk menggugurkan kandungannya gitu ya. Kalau apakah ada aturan yang bisa jadi payung hukum untuk niat tersebut gitu? Karena jelas-jelas yang namanya anak itu kan usia 0 kandungan itu kan sudah dilindungi sama undang-undang, sejak dia dalam rahim itu sudah punya hak untuk hidup dan berkembang. Tapi bagaimana dengan bayi yang dihasilkan di luar perkawinan atau hasil dari perkosaan kayak gitu? Ini kemarin kayak yang ditanyakan Syarif yang jadi polemik kemarin itu ya. Kalau mengacu hukum positif itu undang-undang kesehatan maupun peraturan pemerintah yang terkait kesehatan reproduksi itu sebenarnya kan membolehkan gitu. Aborsi itu tidak boleh kecuali pada
kondisi kedaruratan medis dan dia adalah korban perkosaan kayak gitu. Itu undang-undang menyebut seperti itu. Dan undang-undang kesehatan sendiri dulu pada awal disahkan itu juga menuai pro dan kontra. Sampai pada tahun 2021 ini ketika ada studi kasus yang pengen ada implementasi terkait undang-undang itu, dianggapnya saru kayak gitu. Kemarin ada salah seorang bocah gitu ya, 12 tahun, dia baru haid itu, baru menstruasi itu sekitar 5 kali. Dia diperkosa oleh kakek-kakek parubaya, usianya itu sudah hampir 60 tahun. Nah, kalau dipikir-pikir secara psikologis, dia usianya 12 tahun, masih SD. Ini sama dengan kasus Wonosalam dulu ya. Bedanya Wonosalam itu gang rape yang akhirnya mempertahankan kehamilan karena diketahui kehamilannya itu pada saat kehamilannya itu sudah usia besar. Sementara undang-undang sendiri diatur usia kandungan di bawah 6 minggu itu bisa digugurkan kalau dia adalah korban perkosaan. Nah, kemarin yang kita advokasi adalah PKBI Jatim itu siap fasilitasi safe aborsi di usia kehamilannya itu 12 minggu. Dan pada saat dilaporkan, si korban ini usia kehamilannya 8 minggu. Artinya kalau merujuk ke aturan undang-undang, ada beda pendapat dalam ilmu kedokteran itu bisa dilakukan maksimal mentok itu 12 minggu. Sementara di KUHP itu masih mengacu pada 6 minggu kayak gitu. Nah, itu masih kami upayakan dan saya itu juga nggak mau dinilai sebagai orang yang pro aborsi kayak gitu ya. Akhirnya saya juga konsultasi dengan dokter ahli, kemudian saya juga tanya sama pendiri KUPI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia itu, ada Kiai Husein, ada Kiai Marzuki, itu juga saya tanya. Malah kalau pendapat KUPI sendiri itu 4 bulan, kalau dia korban perkosaan itu bahkan boleh diaborsi, gitu. Dan ini memang menjadi dilematis, karena walaupun sudah ada peraturan yang membolehkan, tapi pedoman teknis nggak ada, percuma, nggak bisa dieksekusi, gitu. Akhirnya yang terjadi apa? Kemarin yang sempat ramai di Jombang itu orang tua menyampaikan niat untuk aborsi tapi sistem tidak mendukung gitu. Akhirnya apa? Langkah kita adalah mencari dokter-dokter yang memang berperspektif korban. Kalau dalam hal pendekatan Islam yang disampaikan oleh Kiai Marzuki itu menyampaikan bahwa dampak psikologis anak ini harus jadi pertimbangan. Hamil itu kan 9 bulan gitu kan. Penderitaannya ya benar penderitaannya 9 bulan, tapi nanti setelah anak ini hamil, nanti kalau sampai dewasa itu seumur hidup gitu loh, karena dia harus punya anak dari orang yang sangat dia benci. Itu yang kemudian menurut beliau sangat bertentangan dengan maqasid syariah itu sendiri gitu, sehingga beliau berpendapat bahwa lebih baik anak yang dihasilkan dari perkosaan itu boleh untuk digugurkan dengan syarat dibuktikan bahwa itu emang benar-benar perkosaan gitu kan. Dan bagaimana ketika pertanyaan kedua dari Syarif, menikmati pemerkosaan diartikan menikmati. Itu sama halnya dengan pendapat dulu salah seorang anggota dewan itu bilang, kalau sudah dewasa ya suka sama suka kayak gitu kan. Terus perkosaan itu kan di awalnya sakit, tapi lama-lama kan keduanya merasakan enak. Nah, ini itu pendapat yang sangat keliru sekali. Dulu itu sangat dikecam oleh aktivis-aktivis yang memang dia di lapangan mendampingi korban begitu, yang stigma yang nggak lepas dari yang diterima oleh perempuan ya stigma suka sama suka itu sendiri gitu. Walaupun memang kadang-kadang pikiran undang-undang itu lebih maju dari pikiran masyarakat gitu ya. Kalau undang-undang mengatakan bahwa undang-undang perlindungan anak itu nggak mengenal istilah suka sama suka loh. Tapi stigma di masyarakat masih menganggap bahwa memanfaatkan situasi rentan korban itu yo gak enek ya suka sama suka kayak gitu. Nah, jangan-jangan kita ini jadi orang pikiran kita lebih maju dari produk yang dihasilkan manusia itu sendiri kayak gitu. Mungkin itu sharingnya Syarif. Iya, siap. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ana. Mungkin ada Yuk. tanggapan atau tambahan dari Mbak-Mbak, Mas-Mas. Persilahkan.
Dan tadi saya kan ingin mungkin Mbak Ana tadi ngupas tentang yang mbaknya tadi yang di buku itu yang ketika dia aktif di HMI, modus-modusnya gimana gitu. Kalau tadi kan di modus-modusnya awal kan lebih mirip ke organisasi dari keagamaan yang sangat kental gitu ya. Yang mungkin mereka pakai cadar dan lain-lainnya. Nah kalau HMI modusnya gimana gitu. Tadi saya penasaran menunggu itu sih kalau ada. Tadi Mbak Ana di awal kan pernah bilang kalau mbaknya juga aktif di beberapa organisasi Islam di PMI, di HMI dan juga di kayak golongan liko-liko gitu. Penulisnya yang aktif di situ. Maksudnya penulisnya nggak hanya ikut gerakan itu, maksudnya nggak hanya aktif di satu gerakan mahasiswa. Oh iya siap. Tadi pengantarnya saya menceritakan terkait wadah belajar si penulis ini di mana aja. Dia pernah aktif di PMII, PPMI, atau di mana ini tadi HMI gitu. Kalau dulu tahun 2012 di Universitas Islam UIN Sunan Ampel itu masih banyak itu diserambi-serambi masjid, kajian-kajian, bahkan mungkin istilahnya ini selebaran yang dibagikan untuk di-share ke mahasiswa-mahasiswa, majalah 2 lembar itu Al-Islam itu juga banyak sangat bebas untuk bisa dibagikan pemikiran dari teman-teman itu organisasinya namanya itu. Nah, itu juga saya pernah dulu itu ikut deklarasi khilafah di Gelora 10 November, itu pernah ikut. Di situ masih dipimpin oleh Ismail Yusanto. Di situ menyampaikan terkait cita-cita dari berdirinya khilafah, itu masih bebas dulu itu. Di situ yang membuat saya akhirnya agak nggak sreknya itu karena di situ diajarkan bahwa nasionalisme itu bukan produknya Islam. Nasionalisme itu membuat kita itu nggak dekat sama Allah gitu. Rasa cinta kita pada tanah air itu nggak boleh melebihi cinta kita kepada Islam itu sendiri gitu. Kayak gitu sih. Itu pernah dulu zaman saya mahasiswa. Setelah nggak bolehnya organisasi tersebut, akhirnya di kampus di Islam sudah nggak boleh ada halaqah lagi. Apapun agamanya nggak boleh, termasuk HMI mau diskusi di serambi masjid ini juga sudah nggak boleh. Kembali ke Mbak Moderator. Saya Pak Moderator. Bapak pengacara. Bapak pengacara. Belum diizinkan nih sama moderator. Belum di ACC sama moderator ya. Terima kasih Mbak Ana atas jawabannya. Atau ada yang mau bertanya lagi? Saya Mbak. Kak, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merespon Mbak Ana. Yang pertama saya ingin menyampaikan selamat datang untuk Mbak Putri. Mbak Putri Aisyah bergabung bersama kita. Mbak Putri ini penulis buku. Halo Mas Ato. Hadir. Saya menyimak dari tadi Mbak Ana juga. Halo Mbak Ana, salam kenal. Salam kenal Mbak Putri. Iya, cuman belum bisa on cam ini, mohon maaf. Mbak Putri ini teman-teman menulis buku, dia baru menerbitkan buku seperti ini, literasi media, sketsa halayak di hadapan media. Jadi Mbak Putri adalah seorang, Mbak Putri juga dosen di UNESA ya, sama AWS iya, Mas. benar. Kenapa Mas? Masih di AWS juga. Udah enggak, sekarang di UNESA aja Mas. Oh siap. Sudah uzur. Sudah uzur, capek jalan-jalan. Selamat datang Mbak Putri. Nah, Mbak Putri adalah penulis buku.
yang kalau teman-teman setuju, saya mengusulkan Mbak Putri minggu depan dalam sesi kita berikutnya menjadi apa ya, ya narasumber kita literasi media sketsa halayak di hadapan media. Kalau teman-teman Saya setuju banyak dan mengidolakan alumni AWEXA itu Surabaya, Pak Sabto, Mas siapa kemarin Mas Sabto yang sekarang di Berita Jatim. Lucky Lokononto. Yang dulu pernah kasus apa? Oh, Hendro. Oh, Hedro Delaksono. Ada Mas Iya. Hedro. Ya. Jadi kalau teman-teman setuju dan Pak Putri, saya kira jangan menolak lah kalau teman-teman yang lain setuju untuk minggu depan kita bahas bukunya Mbak Putri ini. Saya setuju. Saya Oh, setuju setuju. soal juga di media. Padahal Itu aku lebih senang didongengin kayak hari ini loh. Senang tadi dengar Mbak Ana mendongeng itu. Saya juga senang Mbak didongengin. Oh, iya benar. Nggak usah baca buku, langsung didengar. Jadi minggu depan kalau kita setuju kita langsung diskusi dengan penulis bukunya. Ya, Mbak Putri, boleh Mas. 1-2 orang untuk menjadi pembanding ya, karena ini isunya literasi media, mungkin kita cari teman media atau teman-teman yang banyak terlibat dalam apa ya, advokasi melawan hoax. Sambil menunggu 2000. Nah, yang kedua, saya ingin menyampaikan apresiasi saya untuk tim yang tadi membacakan puisi-puisinya. Sangat bagus sekali, saya sangat menikmati puisi-puisinya. Saya juga mengapresiasi Mbak Ana yang apa ya, menceritakan dengan sangat baik isi buku Tuhan izinkan aku menjadi pelacur ya. Saya sangat menikmati, juga sangat mengapresiasi cara Mbak Ana menjelaskan secara terstruktur isi buku ini. Ini buku agak lama ya Mbak Ana ya, tahun 2006. 2006. Iya. 2006. Saya baca buku ini sudah lama sekali. Oh. Dan tahun yang lalu, dan Mbak Ana membangkitkan lagi ingatan saya tentang Kiran dan teman-temannya itu. Itu saya sangat berterima kasih. Saya tidak ingin bertanya, saya hanya ingin menyampaikan rasa apresiasi saya untuk tim dan Mbak Ana yang secara luar biasa menjadi bagian dari diskusi kita kali ini. Saya juga sangat senang Mbak Ana tidak membacakan atau menjelaskan akhir dari buku itu seperti apa ujungnya. Dengan tidak dijelaskannya ujung dari buku itu membuat kita semakin penasaran, dan kalau penasaran ya Anda beli bukunya dong, baca bukunya dong, jangan tadi. Iya benar Mas. Gitu. Jadi saya suka Butuh cara kopi. memancing kita agar kita mau membaca buku itu. Sama dengan saya juga sangat menikmati Gus Muh ya, penulis buku itu yang secara nakal begitu memilih judul itu, Tuhan izinkan aku menjadi pelacur. Jadi buku itu kalau covernya kan biasa saja ya Mbak Ana ya, tidak menarik, tidak ada gambar, tidak ada apa-apa. Tapi begitu baca judulnya itu kita langsung terprovokasi untuk ini buku apa sih? Jadi Gus Muh sangat cerdas memilih judul, sama cerdasnya dengan Mbak Ana yang tadi tidak menjelaskan hasil atau ujung dari cerita itu, karena itu memancing kita untuk ya baca dong bukunya. Ya. Nah, saya menikmati ya yang disampaikan oleh Mbak Ana. Saya juga menikmati waktu itu saya membaca buku itu karena banyak keliaran-keliaran imaji yang disampaikan oleh Gus Muh dalam buku itu, sampai kadang merasa terengah-engah ketika membaca buku itu saking liarnya. Walaupun secara umum memang banyak sebetulnya novel-novel yang ceritanya sangat liar begitu dalam tanda kutip, tapi karena ini novel yang beririsan dengan isu agama yang kadang kita tabu, agama, dan di sisi yang lain dengan satu tindakan yang oleh agama justru dianggap sesuatu yang dilarang, pendosa dan sebagainya, patut. Nah, Gus Muh meramunya dalam satu keliaran kreasi
Dan itu kadang membuat kita menjadi terengah-engah ketika membacanya. Ada beberapa kutipan atau kata-kata yang saya masih ingat betul bagaimana tokoh utamanya. Jadi buku ini kalau saya tidak salah menggunakan perspektif tokoh utama ya. Jadi dia bicara tentang aku begitu ya Mbak Ana ya, kalau saya nggak salah mengingat ya. Menceritakannya dari sisi pandangan tokoh utama gitu. Jadi seolah-olah kita pembaca adalah tokoh utama, dari kita adalah Kiran yang ketika kita membaca buku. Kiran itu begitu dia sangat dalam keputusasaannya, sampai ada kata-kata yang lihat aku Tuhan, akan kutuntaskan pemberontakanmu padamu. Kira-kira begitu. Itu kata luar biasa begitu, yang Gusmu bisa kepikiran bikin kata-kata seperti itu. Sangat liar sekali. Padahal dari sisi latar belakang Gusmu yang adalah aktivis organisasi Islam, bahkan sejak dia sekolah, karena dia adalah aktivis PII, pelajar Islam Indonesia, dia bisa melepaskan diri dari masa lalunya yang sangat Islami banget. Bahkan dia disebut Gus gitu. Bisa menghasilkan satu karya yang sangat bebas dan merdeka. Itu menurut saya penulisnya luar biasa. Dari membacakannya hari ini, Mbak Ana juga membacakannya dengan sangat luar biasa. Saya kira begitu, Bu Moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Ato atas tanggapan. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain, atau saya cukupkan saja. Saya boleh. Di sini jaringannya. Halo. Mbak Moderator, saya boleh ke Mbak Ana ya sedikit tanya, tapi mungkin agak. Halo. Iya. Mbak Moderator, saya mau bertanya, izin bertanya. Ya Allah. Enggak. Maaf, di sini jaringannya sedikit. Iya, nggak apa-apa. Oke, saya langsung aja kalau gitu ya. Silakan. Ya, Mbak Ana, menarik sekali memang kasus-kasus tentang kekerasan seksual dan termasuk juga terutama di tahun-tahun, saya tuh ingat ini Mbak, Dr. Edward Surabaya. Ya benar namanya Dr. Edward ya, Mas Ato ya, yang dulu dikenal sebagai dokter aborsi itu. Yang sudah almarhum kah Mbak? Bukan? Iya benar. Iya, Dr. Edward. Iya, Dr. Edward sudah almarhum dan dia kan akhirnya ditangkap polisi karena praktiknya itu. Yang saya ingat, saya pernah membaca praktiknya Dr. Edward itu diteruskan oleh anaknya, yang akhirnya juga berujung ke kepolisian. Saya pernah membaca satu berita seperti itu. Kemudian yang menarik adalah alasan yang dikemukakan oleh anaknya. Saya tidak tahu itu pembelaan atau tidak, tetapi saya lebih pada substansi yang disampaikan ya. Dia melihat bahwa semangat bapaknya ketika menjalankan praktik aborsi, itu membuka praktik aborsi, adalah karena pada saat itu aborsi masih dianggap sebagai suatu hal yang suatu dosa besar dan menyalahi nilai-nilai masyarakat, maka tidak ada yang para dokter ini tidak ada yang mau untuk menerima kelompok masyarakat atau perempuan-perempuan yang ingin aborsi. Dr. Edward mengambil resiko itu karena dia melihat kalau tidak ada dokter yang mengorbankan diri mereka di jalan itu, maka mereka akan lari ke dukun. Mereka akan lari ke orang-orang yang justru melakukan praktik aborsi itu dengan cara-cara yang tidak sesuai standar medis gitu, dan itu justru membahayakan bagi perempuan. Dia mengambil resiko itu dan ternyata itu yang kemudian motivasi yang sama yang membuat anaknya mengambil jalan yang sama.
membuka praktik aborsi di dekat lokalisasi Doli seperti itu. Nah, saya kurang tahu gitu, mungkin juga nanti Mas Sato bisa menambahkan, mungkin pada saat Dr. Edward berpraktik itu kondisi situasi masyarakat kita dan juga hukum kita memang tidak berpihak, dan sekarang mungkin situasinya berbeda gitu. Nah, tetapi bagaimana dengan tadi ya, kalau misalkan aborsi itu bisa dilakukan dengan beberapa catatan, misalkan dia korban pemerkosaan, lantas karena alasan medis membahayakan kesehatan ibu. Bagaimana dengan pelacur yang ingin aborsi janin ya, Mbak? Sorry, saya sedang batuk. Itu dulu, Mbak. Makasih ya. Iya, Mbak Putri, terima kasih. Bagaimana dengan pelacur yang mengaborsi bayinya, yang jelas nggak boleh ya, gitu. Artinya ketika dia menjalani itu, dia tahu konsekuensinya bahwa akan mengalami kehamilan gitu. Dan saya juga nggak sepakat kalau misalnya ada perempuan tunasusila, dia mengalami kehamilan tidak diinginkan, harus diupayakan aborsi. Saya juga tidak sepakat gitu ya. Ya pun nanti kembalinya ke kepentingan terbaik anak. Sementara kemarin itu ketika saya mengadvokasi safe aborsi, itu saya maunya itu berangkat dari kemauan dari orang tua korban gitu kan. Artinya kita sebagai lembaga penyedia layanan tidak mengintervensi apapun terkait kehendak itu kayak gitu. Dan seringkali yang terlihat atau dirasakan masyarakat, ya kamu harus melanjutkan kehamilan kayak gitu. Dan negara juga belum hadir sepenuhnya sih untuk bisa mengakomodir terkait perlindungan dari si anak yang menjadi korban perkosaan ini gitu. Paling-paling nanti anaknya lahir ditaruh di panti asuhan gitu. Termasuk kemarin yang ramai bulan Juli ya. Itu kan di Jombang banyak kasus ditemukan pembuangan bayi kan Mbak Putri ya. Bayi-bayi dibuang. Nah, itu kemarin kebetulan salah satu korbannya itu juga saya dampingi. Dia akhirnya ditetapkan sebagai tersangka di usia 17 tahun karena membuang bayi kan. Itu berawal dari ya bisa dikatakan pergaulan bebas ya, tapi nggak yang pergaulan bebasnya itu yang disorot, tapi lebih kepada bujuk rayu, unsur bujuk rayunya itu. Si pelaku ini dijerat pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, sementara si perempuan ini dijerat Undang-Undang Kesehatan pasal aborsi. Nah, pada saat itu ya namanya anak kan nggak ngerti apa-apa ya Mbak Putri ya. Itu dia diminta sama ibu sama neneknya untuk minum pil yang membuat dia itu keguguran. Nah, kemudian dia itu membuang bayinya itu ke sungai, kuasane Allah diadai kresek gitu kan, kreseknya itu terbuka dengan sendirinya gitu, sehingga bayinya itu ngambang, sehingga diketahuilah oleh publik bahwa itu adalah anak yang sengaja dibuang karena ada aborsi kayak gitu. Nah, si anak ini yang namanya anak usia 17 tahun masih sekolah, kan ya kalau diminta sama orang tua kan ya manut-manut aja, tapi dia harus berhadapan dengan hukum kayak gitu. Nah, akibat dari aborsi yang nggak safe itu, dia ada infeksi di rahim, dia mengeluarkan bau yang tidak sedap gitu ya pada saat divisum. Itu mungkin juga satu dampak buruk dari proses kehamilan yang tidak bisa difasilitasi tenaga medis yang profesional sih kayak gitu. Tapi saya sendiri nggak sepakat sih kalau misalnya itu dibenarkan pada banyak peristiwa, tapi memang harus dicari, diidentifikasi lebih jauh terkait kebutuhan itu yang memang butuh urgent action untuk dilakukan itu gitu. Kalau sifatnya karena kehamilan tidak diinginkan yang itu dilakukan di luar anak atau perkosaan, ya saya nggak sepakat. Oke, Mbak Ana, terima kasih banyak sharingnya. Ya. Kembali ke buku ini tadi ya, saya juga sangat apresiasi sama penulisnya karena dia mengambil latar aku, tokoh aku gitu. Di situ cerdasnya penulis adalah dia mengajak pembaca itu dengan memelihara empati pada pembaca. Secara nggak langsung
ketika membaca buku ini kita juga menaruh empati pada sosok tokoh aku ini gitu. Hikmahnya adalah sebagai pembaca kita nggak mudah menjustifikasi perempuan pada persoalannya. Itu sih menurut saya. Terima kasih, Mbak Sofia. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Ana. Ada tanggapan atau ada tambahan dari Mas-mas, Mbak-mbak? Atau saya simpulkan saja? Bagaimana? Mungkin di Minggu depan yang baca disimpulkan puisi siapa? Sofia sebelum disimpulkan ya. bagaimana? Minggu Halo, Mbak depan Sofia. yang baca Sebelum puisi siapa? disimpulkan ya saya. Yang baca puisi siapa, Mbak Sofia? Itu datanya tuh. Besok Mas untuk Irfan nggak yang... mau dah, Mbak. Emang Mas Irfan ikut ta? Saya nggak tahu. Mas Irfan mungkin, Mas Irfan. Mas Irfan tadi masuk terus keluar lagi, masuk keluar lagi gitu kayaknya. Ya nanti coba didiskusikan di grup saja. Barangkali di sini ada yang belum join grup, nanti bisa kita masukkan kalau tertarik untuk bergabung di komunitas gitu kan. Siap. Siap. Sebelum disimpulkan ya, saya minta waktu sebentar ya. Silakan Mas. Mungkin monggo silakan. Ya, teman-teman karena minggu depan kita akan minta Mbak Putri, mungkin waktunya kita perlu menyesuaikan dengan waktunya Mbak Putri ya. Nah, kira-kira Mbak Putri punya waktu kapan? Aduh, ngikut aja lah. Ngikut aja, monggo. Gitu ya. Bu sore gitu ya, jam 2 gitu ya. Boleh. Teman-teman yang lain gimana? Rebu depan jam 2 ya, Mbak Putri nanti yang akan menyampaikan buku karyanya ini. Ya. Sepakat, jam 2 Lalu sepakat. sebelum siap. Lalu saya mau menyapa senior saya ini, yang banyak menginspirasi saya, Pak Akif Adi Subroto yang bergabung bersama kita. Pak Broto. Assalamualaikum, Cak Broto. Oh, waalaikumsalam, Mas Arto. Nah, terima kasih sudah bergabung. Teman-teman Cak Andi Subroto ini salah satu idola saya ini, beliau ini. Beliau ini tokoh yang sangat luar biasa, unik. Dilihat dari manapun itu unik, Cak Broto ini. Bentar lagi dokter ya, Cak Broto ya. Pangestune Mas Arto. Alhamdulillah. Sebentar lagi beliau dokter di Brawijaya, dosen di beberapa perguruan tinggi ngajar. Tapi kalau malam teman-teman bisa temui di mana? Taman Bungkul ya, Cak Broto ya? Dosen di Brawijaya, Pak. Jadi Anda bisa bayangkan ngajarnya di beberapa kampus ya, di Pasuruan, di mana lagi di Surabaya itu beberapa kampus beliau ngajar. Tapi kalau malam bisa ditemui di Taman Bungkul karena Cak Broto ini jual nasi goreng Pak Joyo. Pak Joyo atau apa? Cak Broto. Mas Joyo. Mbah Joyo. Jadi Anda bisa bayangkan mahasiswa S3 sebentar lagi doktor, dosen, kegiatan ekonominya salah satunya jual nasi goreng. Itu luar biasa. Dan beliau ini sangat produktif sebagai penulis walaupun belum jadi buku ya Cak Broto ya, tapi masih tulisan panjang yang di-share di status, di-share di grup WA itu sehari bisa 3-4 tulisan yang saya baca, dan setiap nulis itu bisa 2-3 lembar itu kira-kira kalau di print. Sangat produktif sekali menulis, dan saya berterima kasih Cak Broto bisa hari ini bisa bergabung bersama kita. Saya kira begitu Bu Moderator.
Mas, ini juga direkam kan, Mas? Ya. Oh ya. Soalnya ada yang telat belum bisa gabung, barangkali bisa lihat rekamannya. Bisa langsung ditutup nih, Kak. Oh ya, bisa. Nanti kalau rekamannya sudah di-share, jangan lupa subscribe and like. Oh iya, Mas Farwi, senang. Bu moderator, Baik. boleh nggak sebelum ditutup buat baca puisi satu kali lagi sebagai penutup kita? Apa? Mantap, mantap, mantap. Sebentar, Pak. Oke, boleh, monggo. Mas. Tak nyari-nyari dulu ini. Jangan, Bu, maaf ya, Bu. Punya ibu seperti Bu Khotim ini Jaringannya beruntung susah. sekali ya. Putus cinta, anaknya dibuatkan puisi. Walaupun puisinya agak ngeledek gitu ya, Bu ya. Kan puisi itu dari intinya dari mana-mana. Mungkin ini aja deh. Saya kalau buat puisi itu jarang berjudul. Jadi ya langsung aja. Ini juga nggak berjudul. Aku tak tahu apa yang harus kutulis hari ini. Penaku serasa kering. Jemariku tak lagi bisa menarik. Gagasan yang menggema kini tak terdengar lagi gaungnya. Ku coba menerobos peliknya dunia agar aku terlihat berbeda. Pemahaman dan pemikiran tentang arti hidup dan kehidupan. Kemana akhir dari sebuah cerita? Sekiranya Tuhan masih memberiku kesempatan memperindah segala kisah. Semoga. Amin. Bu Khotim. Terima kasih. Siap. Wes. Mbak Sofia belum di-mute itu, suaranya belum keluar. Oh saya. Oh iya maaf. Moderatornya. Terima kasih kepada Ibu Khotim yang telah membacakan puisi yang menarik ini, dan juga Mbak Anna selaku pembaca novel. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi minggu Ya. Ketemu Rebo Terima depan kasih, ya. Bu. depan. Terima kasih. Depan. Ya.